Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat segenap para asatidz, para hujjaj, pengurus Masjid Al-Amin, dan semua jamaah yang hadir. Dan tidak lupa pula yang terhormat orang tua kami, Ayahanda Haji Bahrul Ulum, yang sekaligus menjadi perantara sehingga saya bisa bersilaturahim untuk yang kedua kalinya di Masjid Al-Amin ini. Dan juga terima kasih kepada orang tua kami selaku pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Judul pengajian pada subuh hari ini adalah tentang macam-macam puasa dalam Al-Quran. Puasa menggunakan kalimat siam. Ada juga dalam Al-Quran puasa menggunakan kata saum. Ada saum, ada siam. Kalau siam udah sering kita dengar. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ila akhiril ayat. Ada juga kata saum. Kata saum itu dijumpai dalam Al-Quran di surat 19, surat Maryam. Ketika Maryam, ibu kenal Maryam? Di mana kenalannya? Tahu ya, Maryam itu satu dari nama wanita yang mulia yang Allah pilihkan nama itu menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Surat Maryam. Maryam punya ayah. Namanya Imran. Maryam punya anak namanya Isa. Imran ayahnya, lahir Maryam, lahir Isa. Dari 3 orang mulia ini Allah gabungkan menjadi surat nomor 3. Namanya surat Ali Imran. Keluarga Imran. Jadi di dalam Quran nama-nama surat itu ada nama orang-orang mulia, tapi bukan nabi, bukan rasul. Salah satunya adalah Maryam. Kalau laki-lakinya surat nomor 31, yaitu Luqman. Luqman juga orang mulia, tapi bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah pilih namanya menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran. Ada lagi, tapi lebih dari 1. Anak-anak muda yang taat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat 18, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu bukan nama anak muda. Nama apa? Ya, cuma nanti disebut Ashabul Kahfi. Ashab itu sahabat-sahabat Al-Kahfi. Nanti nama-namanya cari sendiri dalam Quran. Ada juga, mohon maaf, nama orang-orang yang disebut menjadi nama surat dalam Al-Quran, tapi bukan orang mulia, kebalikannya. Orang yang Allah hinakan. Seperti di juz 30, surat Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabiw watab. Bahkan dirangkum bersama istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Naudzubillah. Baik.
Maryam berkata, kita langsung masuk poin puasa. Jadi puasa Maryam itu adalah puasa bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauman. Ini sesungguhnya nazartu, aku bernazar. Lirrahmani, kepada Allah, sauman, untuk puasa bicara. Tidak mau bicara dengan siapapun saja kecuali hanya kepada Allah. Puasa bicaranya Maryam itu disebabkan karena Maryam yang mulia dituduh atau difitnah, melakukan perbuatan yang keji. Karena Maryam itu tidak punya suami, tetapi beliau mengandung. Dan itulah yang menjadi fitnah besarnya. Bahkan Maryam harus meninggalkan kampung halamannya supaya suasana menjadi kondusif, karena sumpah serapah, kata-kata keji itu keluar dari wanita-wanita yang menghinakannya. Singkatnya, beliau keluar dari kampung halamannya sampai akhirnya melahirkan dengan tangannya sendiri. Kalau di kitab itu dibantu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada saat beliau sudah datang, ibu-ibu yang lebih paham, pembukaan 3 lah begitu, udah mau keluar, Allah perintahkan, peganglah pohon kurma dan goyangkanlah. Maka dengan kuasa Allah, buah-buah kurma yang sudah masak itu berjatuhan. Maka dimakan. Nah, dalam teori kesehatan, salah satu makanan yang wajib, tanda kutip wajibnya dikonsumsi ibu hamil adalah perbanyak makan kurma. Dan kurma itu salah satu makanan kesukaan Rasulullah. Dan sunnah kita memakannya, begitu. Nah, intinya beliau melahirkan anak. Anak itu diberi nama Isa. Nah, Isa masih bayi nih. Maryam dalam hatinya, barangkali tuduhan orang-orang di kampung saya sudah berhenti. Karena sudah lama kan, sekian bulan. Dia pengen pulang, kangen rumahnya. Tapi baru sampai pintu gerbang, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang memfitnah, yang mencaci makinya, itu lebih kejam lagi. Kata-kata yang keluar pada saat beliau mau keluar. Intinya begini ujungnya. Mereka menuntut kejujuran Maryam, menceritakan anaknya itu bisa lahir tanpa ayah. Bagaimana ceritanya? Supaya kampung ini tidak kotor, begitulah. Akhirnya Maryam melepaskan anaknya, ditempatkan di, katakanlah, wadah atau tempat yang agak tinggi. Dengan tangannya berkata, Fa'asarot ilaih. Bisa dilihat nanti surat Maryam ayat 29 sampai 34. Fa'asarot ilaih. Kalau kalian pengen tahu juga siapa anak saya ini yang sebenarnya, tanya aja langsung kepada bayinya. Mereka tengok-tengok. Kaifa qalu, mereka berkata, kaifa man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana mungkin kami bisa bercakap-cakap dengan seorang yang masih bayi? Mahdi itu anak yang dalam gendongan, bayi. Tapi dengan kuasa Allah, hadirin, baru mereka ngomong sebentar, Isa yang masih bayi dengan kuasa Allah berdiri tegak. Layaknya orang yang sudah dewasa. Tatapan matanya tajam. Dipelototin satu persatu dari depan sampai belakang. Orang-orang yang memfitnah, yang mengeluarkan kata-kata keji untuk ibunya yang mulia. Dan dengan kuasa Allah, Isa yang masih bayi lantang berbicara, menjelaskan identitas siapa dirinya. Apa kalimatnya?
Inni abdullah. Satu. Saya ini adalah hamba Allah. Bukan ibnullah. Abdullah. Saya ini hamba Allah. Sama dengan kalian. Kalian juga hamba Allah. Diciptakan oleh Allah. Kalimat yang kedua. Ataniyal kitab. Saya sudah diberikan kitab yang suci oleh Allah. Yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan yang ketiga, saya sudah diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Kalimat yang keempat apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan dijadikan bagiku keberkahan di mana saja aku tinggal. Tinggal di Indonesia jadi berkah. Tinggal di negara A jadi berkah. Di mana tempat yang aku singgahi, berkah Allah berikan kepadaku dan tempat yang aku datangi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kalimat yang berikutnya, wa ausani bis-sholati waz-zakati madumtu hayya. Dan aku diwasiatkan oleh ibuku yang mulia lewat kalimat dari Allah yang mulia, lewat ibuku, apa wasiatnya? Selalu mengerjakan sholat. Waz-zakah, dan mengeluarkan zakat. Madumtu hayya, selama hidupku. Kalimat berikutnya apa lagi? Walam yakun jabbar wa barram biwalidati, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk selalu selamanya memuliakan ibu saya. Berbakti kepada ibu saya, memuliakan ibu saya. Walam yakun jabbaran syaqiyya, dan saya dilarang oleh Allah jangan berlaku sombong, syaqiyya, dan jangan termasuk orang yang celaka. Bayangin tuh, masih bayi udah bisa bicara. Di Depok ada nggak bayi model begitu? Karena sebab ibunya Maryam tidak puasa bicara, maka Allah kasih kemuliaan anaknya bisa berbicara ketika bayi. Ini hebatnya orang yang bisa puasa diam. Kalimatnya masih terus ya, masih lanjut. Kalimat berikutnya apa? Wassalamu alayya. Semoga kesejahteraan Allah berikan kepadaku. Yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan. Karena kelahirannya heboh. Apa yang dimaksud heboh? Tidak sama seperti buah hati kita. Ayahanda punya anak, laki perempuan, karena sebab nikah, kan begitu. Tapi Maryam tidak. Ini mukjizat kuasa dari Allah. Wa yauma amut, dan pada saat nanti aku dimatikan oleh Allah. Iya. Wa yauma yub'atsu hayyan, dan pada hari ketika aku dibangkitkan hidup kembali oleh Allah. Baru kalimat terakhirnya, Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa, putra dari Maryam yang mulia. Qaulul haq, dia telah berbicara dengan perkataan yang benar, yang telah Allah bimbing kata-katanya. Alladzi fihi yamtarun. Maaf ya, tapi kebanyakan mereka tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya. Tapi kita orang beriman wajib meyakini, percaya, itulah benar-benar Nabi Isa alaihissalam. Jadi bagian yang pertama, siapa orang yang bisa puasa diam? Maksudnya puasa bicara, tidak berbicara kecuali kalimat zikir, tidak berbicara kecuali kalimat sholawat, kalimat istighfar, kalimat doa, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, maka Allah akan berikan hikmah kemuliaan kepada orang itu. Nanti bisa dilihat dalam ensiklopedia Quran, salah satu yang membuka cahaya hati itu, hendaklah menahan 4 perkara. Yang pertama, non sewu, menahan makan dan minum.
Berarti puasa seperti sekarang ini. Makanya lihat kalau Bapak Ibu membaca ulama-ulama yang pengarang kitab, mereka itu mengarang kitabnya dari awal sampai akhir dibarengi dengan keadaan berpuasa. Karena dengan sebab lapar, hikmah itu akan datang. Pengetahuan dari Allah akan diberikan di saat dalam lapar. Tapi maaf juga, sebaliknya, kalau perut terlalu kenyang, apa yang terjadi? Ya, ngantuk. Masuk ilmu, tapi cepat keluarnya. Karena dia repot. Jangankan menyimak, membawa perutnya udah bingung, kan gitu. Makanya Rasulullah yang mulia kasih rumus kesehatan. Aku makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita sama depannya tuh, makan ketika lapar, berhentinya beda. Kalau belum nambah gitu ya. Jadi yang pertama itu, kurangi bicara. Bukan berarti tidak boleh ngobrol, salah juga, paham begitu. Ngobrol silahkan, tapi yang membawa manfaat. Yang penting jangan ngobrol, jangan ngomong yang menyebabkan Allah tidak ridho. Yang kedua, mengurangi tidur. Benar, ada hadis naumus shaim ibadah. Orang yang berpuasa dia tidur, tidurnya jadi ibadah. Kita bedah dikit saja makna ibadah di sini. Begini, makna tidurnya ya. Kenapa tidur itu dinilai ibadah? Sebab ketika seseorang itu tidur, tidurnya itu menghentikan dia dari perbuatan yang buruk. Ibu jangan marah ya, saya cuma nanya. Kira-kira orang ngomongin orang, matanya melek apa merem? Sederhananya begitu aja, ya kan? Dengan sebab dia tidur, maka dia nggak ngomongin orang. Dengan sebab dia tidur, maka dia nggak buat maksiat. Dengan sebab dia tidur, maka dia tidak melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho. Jadi tidurnya jadi kebaikan untuknya. Cuman pulang dari masjid, jangan ini doang yang dibawa nih. Jadi tidur mulu nantinya ya. Terus yang ketiga, mengurangi pergaulan, pertemanan, kecuali kepada teman, sahabat yang benar-benar makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Ad-dinu khalilih. Begitu dalam makalah. Agama seseorang itu bergantung sahabat atau temannya. Falyandur man ahadukum man khalilih. Maka pinter-pinterlah dalam memilih sahabat atau teman. Carilah teman sahabat yang dengan sebab kita berteman kepadanya semakin semangat ibadah. Semakin bersemangat menambah ilmu. Semakin bersemangat menambah kebaikan dan amal soleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menahan bicara, kurangi. Menahan bicara, kurangi. Kecuali pembicaraan itu isinya membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, berdoa. Itu yang dibanyakin. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bagi orang yang berpuasa. Baik, kembali bagian pertama. Jadi puasa yang pertama, puasa bicara. Orang yang bisa menahan lisannya, maka Allah akan anugerahi kemuliaan yang amat besar. Yang kedua, ada puasa telinga, puasa mendengar. Ayat Qur'annya apa? Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan, tetapi dia hanya memilih yang baik saja dari perkataan itu. Kayak hari ini saya ngomong paling banyak di masjid ini, hadirin yang mulia mendengar
tapi pakai saringan. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang, kan begitu. Itu namanya yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Hanya mengikuti yang baik-baiknya saja. Ada lagi yang ketiga, puasa melihat, mata. Tidak boleh melihat kecuali yang Allah ridho. Termasuk juga melihat sesuatu yang menyebabkan hati ini menjadi gundah. Maaf ya, saya pakai contoh aja. Dan sekali lagi maaf kalau contoh ini terlalu ekstrim. Orang bijak berkata, terlalu banyak mata melihat sesuatu, maka membuat hati itu tidak khusyuk. Sederhananya begini. Ibu lagi ya contohnya, jangan marah. Ibu dikasih uang sama suami, enggak banyak, 5,5 juta begitu ya. Amin dong ibu ya. Mau belanja